이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Auradipa Maharani, saya dari kelas 11 IPA 1. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas sejarah, yaitu perjalanan masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Baiklah, kita simak video berikut. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia didorong semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal, rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan pada musim dingin. Dalam masa kesulitan tersebut, seorang pelaut berkebangsaan Italia bernama Christopher Columbus mengajukan proposal ekspedisi untuk mencari jalan menuju Asia ke arah barat kepada kerajaan Portugis. Akan tetapi, proposal itu ditolak. Kemudian, Columbus mengajukan proposal serupa ke Spanyol dan menghasilkan pendanaan. Hal tersebut dapat terjadi karena Spanyol mengalami kemenangan dan pertempuran melawan bangsa Moor di Granada. Pelayaran Columbus lalu dilakukan dengan melewati Samudra Atlantik menuju Asia. Namun, Columbus justru menginjakkan kakinya di Haiti atau di Amerika pada tahun 1492. Rombongan ekspedisi Columbus tersebut akhirnya kembali ke Spanyol pada tahun 1493. Membawa emas, rempah, dan budak. Perjalanan Columbus menjadi salah satu pencapaian yang banyak mendorong orang-orang Eropa lainnya berlayar menjelajahi samudra ke negeri-negeri jauh. Tujuan utama mereka adalah mencari dunia timur. Maka itu, Raja Manuel I dari Portugis memerintahkan Vasco da Gama melakukan pelayaran untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Pelayaran Vasco da Gama ini dimulai dari Lisabon menuju Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Kemudian, dia dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke timur. Pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mendarat di Kalukit dan Goa atau pantai barat India. Di sana, ia pun membangun sebuah sektor perdagangan serta banteng pertahanan. Keberhasilan da Gama mencapai India berdampak kepada lancarnya suplang barang dari Asia ke Portugis. Lisabon lantas semakin berkembang sebagai pusat perdagangan. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengadakan suplai barang yang hampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Timur. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait Perang 80 tahun. Perang pada tahun 1566 sampai 1648 itu adalah pemberontakan episode Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Kemudian pemerintah Inggris mengirim utusan ke Banten guna menjalin hubungan bilateral.
rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Yogyakarta pada tahun 1604. Dalam Bandar Sibolga di pantai barat Sumatera pada tahun abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara atau Hindia Timur yang paling awal dilakukan salah satunya adalah rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Setelah 68 hari, perjalanan mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil. Dari sana, menukil keterangan di laman Britannica, Drake melanjutkan perjalanannya ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapat izin dari sultan setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah di sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pelaut Inggris yang lain, seperti Ralph Fitz, mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitz menjadi orang Inggris yang pertama sampai di Ormuz atau Teluk Persia pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hooghly di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitz berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitz mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Ralph Fitz kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberikan peluang besar pelayaran bagi Inggris ke Asia Tenggara. Maka, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pemimpin Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya, Cavendish berhasil mendarat di Maluku, kemudian kembali ke barat. Cavendish hampir ke Pulau Jawa. Pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara Aceh dan Pulau Penang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil sampai ke Banten. Oke, sekian dari video saya mengenai perjalanan masuknya Inggris ke Indonesia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.